beliau berdua ini, eh oke, saya ulang ya. Untuk rilis itu ada urutannya. Kalau kita sendiri ini bagi yang susah-susah boleh ditulis, dituangkan lewat tulisan. Cari buku kosong khusus buku untuk rilis. Satu buku untuk rilis. Bagi yang muslim ini bagus banget dilakukan saat setelah tahajud, misalkan sebelum subuh atau setelah salat subuh gitu boleh. Kalau bagi yang non muslim setelah doa pagi atau sebelum doa pagi itu juga bagus gitu ya. Tahapan pertama adalah kita mengingat kembali hubungan kedua orang tua kita ya. Mungkin di waktu kecil dulu itu kita pernah melihat, menyaksikan, mendengar itu beliau berdua lagi marahan, lagi ribut, lagi berantem, saling diam-diaman, atau mungkin ada pemukulan di situ. Itu memori kita merekam, sayang. Saat kita merekam itu, karena kita nggak ngerti tekniknya, kita nggak lepasin, kita nggak uraikan, itu terekam, kebawa sampai kita berumah tangga. Nah, saat kita berumah tangga itu terjadilah loopingan. Kejadian yang hampir sama dengan kejadian yang orang tua kita dulu alami gitu. Dan ini kadang lebih parah dari kejadian orang tua kita gitu, karena loopingannya kan udah mengendap lama dan ketumpuk-ketumpuk gitu ya. Yang pertama adalah hubungan kedua orang tua kita, yang kedua perhatian orang tua dari mama dulu ke kita, dari papa dulu boleh, dari mama papa bebas sih, tapi kita tulis aja dari mama kita ke diri kita. Pernah nggak waktu kecil kita dibentak, dimarahin, dicubit, dipukul misalnya, yang membekas kesedihannya, marah, sedih, kecewa, sakitnya, itu juga bisa menjadi endapan memori yang merekam, itu bisa menjadi endapan bagasi emosi di akar kehidupan kita ini ya. Kemudian untuk papa sama juga, adakah papa pernah bentak, marah, pukul, mengabaikan dan sebagainya, ini boleh ditulis. Tadi ada yang bilang, yang japri saya, yang telepon, saya nggak dirawat dari kecil sama papa, tapi saya dirawat kakek. Nah, setelah kakek meninggal itu kehilangan banget. Nah, itu bisa juga ditulis nanti, tapi di usia setelah dilahirkan sampai usia 15 tahun. Kehilangannya tentang kakek, peristiwa yang meninggal itu baru dituangkan gitu ya. Terutama pertama hubungan kedua orang tua, kemudian kasih sayang yang tidak adil ke kita itu dari mama, kemudian juga dari papa. Yang keempat itu yang seperti Teh Feby biasa sampaikan, jadi dari usia di dalam kandungan ya, mungkin kita pernah dengar kita ini kadang nih ya yang ekstrim, kita ini sebenarnya pengen digugurin loh, atau kita ini anak yang tidak diharapkan loh, atau kita ini sebenarnya pengennya punya anak laki-laki, taunya terakhirnya kamu perempuan. Nah itu juga terekam di memori kita. Itu kisah di dalam kandungan ya, mungkin kita kebobolan atau apa gitu ya. Nah itu juga ditulis jika ada. Nah, kemudian setelah kita dilahirkan sampai usia 15 tahun, ini memori yang terekam, yang tentang trauma, luka, kecewa, itu kan banyak macamnya. Itu masing-masing orang tidak sama. Itu yang ditulis, yang melekat gitu ya. Dari masa kecil itu pasti ada gitu. Itu yang ditulis. Jadi buku ini khusus untuk rilis semua emosi ya, kita untuk rilis gitu. Nah, saat nulis itu nanti biasanya akan keluar membersamai emosinya, bersama tangan yang menulis, pikiran yang mengingat, itu emosinya akan keluar. Entah sedih, entah kecewa, entah nyesek, itu akan muncul kan. Nah, itu diterima sepenuhnya. Nangis-nangis aja, nyesek nggak apa-apa, dirasakan seutuhnya gitu. Nah, itu bagus karena kita bisa keluar, bisa rilis gitu. Setelah nulis, kita selesai nulis, baru kita sadar nafas syukur ya. Sadar nafas syukur seperti biasa, kita menyadari bahwa kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah itu melalui nafas. Saat nafas masuk, saat keluar
nafas keluar itu tuh kita sadari bahwa di dalam dan di luar diri kita itu ada energi Tuhan, ada energi Allah gitu ya. Itu sadar nafas syukur. Nah, setelahnya kita uraikan ya, kita kembalikan, kita ikhlaskan, kita maafkan, kita alirkan ke Allah, ke cinta murni tanpa batas. Semua yang tadi kita rilis, kita alirkan, kita kembalikan ke cinta murni tanpa batas, ke Allah gitu. Nah, setelah itu baru kita sending love. Kita doakan semua yang tertulis di buku tadi, papa, mama, atau orang-orang yang pernah meninggalkan atau menciptakan luka, kecewa, trauma di masa kecil kita dulu itu. Nah, setelah kita sending love, kita doakan, itu bukan berarti selesai sampai di sini ya. Saat akar ini dicabut, akar ini dilepas, akar ini diuraikan, itu kita masih punya PR sekian puluh tahun kita hidup ya. Jadi emosi-emosi yang sudah menjadi karakter, yang udah menjadi ego, itu kan bertumpuk saya. Jadi kayak lapisan kulit bawang. Jadi kalau teman-teman, aku ikut kelas di TVB, udah bayar tapi nggak bisa, nggak dapat apa-apa, sekali rilis doang, nggak bisa. Ya memang nggak bisa hanya dalam satu kali proses kita ini berhasil ya. Jadi itu hanya teknik, dikasih tahu, latihannya 30 hari daily routine, kemudian kita pakainya seumur hidup, kita jadikan pola hidup gitu teman-teman ya. Ya kayak lapisan kulit bawang tadi loh, kita hidup minim 20 tahun, 25 tahun, atau 40 tahun, bahkan ada yang 65 tahun. Nah, endapan yang udah sekian puluh tahun itu udah menjadi karakter itu juga satu demi satu dia akan naik ke permukaan seiring berjalannya kita melatih kesadaran gitu ya. Nah, tujuan kita di sini adalah membersamai teman-teman bahwa ini bisa ya, ini bisa. Bukan berarti kita udah ngeluarin duit, kita diajarkan satu kali kita nggak berhasil, itu bukan, karena memang butuh proses gitu ya. Jadi semua endapan ini tadi dia akan muncul satu ke permukaan. Dengan apa? Dengan mendatangkan orang-orang yang nyebelin, yang membuat kita ke-trigger, terutama dari lingkungan ring 1 dulu. Misalkan kita merawat orang tua ya, itu bisa jadi orang tua kita lebih dari cerewetnya anak kecil, kembali ke anak kecil, lebih ngeselin lagi gitu ya. Itu yang perlu kita latih. Saat kita ke-trigger, kita balik lagi ke sejatinya diri kita latih lagi bagaimana supaya pikiran kita ini selaras, nggak rame, nggak dominan yang ke negatif. Nah, itu kita butuh latihan. Tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada yang tiba-tiba kita latihan, tiba-tiba kita bisa, tiba-tiba kita QJ, tiba-tiba kita berhasil. Itu nggak ada. Andai pun ya ada kemungkinan bagasi emosinya, atau kita udah terlatih untuk bersabar, untuk memaafkan, tabungan semesta kita banyak, kita saat gabung terus kita langsung QJ berhasil, itu bagus ya. Tapi kalau endapannya di dalam belum keluar, bagasi emosinya belum dilatih untuk diuraikan, setelahnya itu nanti akan ada ke-trigger lagi, kita akan ambruk lagi, kita akan jatuh lagi. Itu nggak menjadi keberlimpahan yang menyertai gitu. Jadi sebelum kita berkesadaran, sebelum kita menyelaraskan diri bahwa kita ini sudah berkelimpahan, sebelum kita damai bahagia, itu nanti ke-trigger akan memunculkan lagi rasa yang tidak enak, kembali ke karakter diri kita yang udah kita bentuk sekian puluh tahun itu tadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan lelah untuk belajar, tetap semangat, bersabar, dilatih terus. Ini memang kita khususkan di grup ini, kalau dari saya memang rilis ya, dan dengan kita rilis, kita melatih kesadaran, kita melatih bagaimana supaya tenang, damai, bahagia. Bukan berarti kita tidak QJ, kita tidak mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, itu tidak ya.
Dalam artian setelah kita damai, tenang, bahagia, merasa berkelimpahan, itu dengan sendirinya kalau kita visual yang indah-indah, itu akan kejadian sayang. Karena kita vibrasinya udah selaras dengan vibrasi semesta, udah selaras dengan Allah, dengan cinta murni tanpa batas. Dalam artian di hari-hari kita bersyukur, berterima kasih, bahagia. Nggak ada lagi cerita berdoa mohon-mohon kayak ngemis, nggak ada lagi cerita kita berdoa kayak orang kekurangan gitu. Dengan kita nangis terus kita bilang, ya Allah tolong, aku ingin kaya, aku ingin sehat, aku ingin bahagia, tapi nangis. Nah, Tuhan yang ditangkap bukan doa kita, tapi vibrasi getaran rasa yang kita pancarkan yang tadi. Kata Tuhan, oh kamu mau sedih yang gimana? Ya udah, aku kasih deh sedih yang berlebih. Yang model apa? Aku kasih yang berkelipatan. Gitu sayang. Jadi tugas kita ini bersyukur. Dengan bersyukur, kita ini menarik apa yang kita inginkan gitu loh. Tuhan taunya, ya Allah, ini orang kayaknya vibrasinya pengen kaya deh. Rasa yang dipancarkan bersyukur, berkelimpahan, ya akhirnya Tuhan ngasihnya sesuai dengan vibrasi kita. Gitu teman-teman ya. Rajin-rajin rilis. Kalaupun ke-trigger itu udah selesai, misalkan nulis yang 4 PR-nya tadi udah selesai, itu nggak apa-apa. Saat ke-trigger tulis aja lewat tulisan. Tulis aja, itu rilis mandiri paling mudah. Ya, kalau kita dampingin kan enak ya. Kita tinggal ngikutin, tinggal diem, nafas gitu. Yang ngomong kan kita. Nah, kita teman-teman yang lain tinggal menyelaraskan, enak, nyaman, bernafas dengan damai, santai gitu ya. Tapi kalau mandiri, kalau males duduk, kemudian kita nggak sempet, ya udah ada waktu nulis aja.